tipe patogennya ya itu dia hanya bisa hidup pada inang pada jaringan yang hidup ya, dia obligat, sifatnya obligat, dia hanya hidup pada jaringan yang hidup. Jadi kalau dia kita isolasi kemudian kita kembang biakan kita biarkan murni di laboratorium, dia tidak mau ya. Tapi kalau patogen itu bersifat fakultatif, dia mau, karena fakultatif itu bisa dibiarkan murni di laboratorium. Nah, artinya dia bisa hidup pada kondisi tidak hidup dan dia bisa hidup pada kondisi yang hidup ya. Maksudnya gini, kalau tadi dia bersifat obligat ya, obligat itu dia hanya mau hidup pada jaringan yang hidup ya, jaringan yang hidup. Artinya waktu kita ambil dari tanaman inang yang terserang itu kita inokulasikan ke tanaman yang tanaman yang sehat, maka tanaman yang sehat itu menjadi sakit. Nah gitu ya, itu dia bersifat obligat, jadi dia hanya mau hidup pada jaringan yang hidup. Jadi kalau ternyata kita biarkan murni ya, ternyata tidak mau hidup, kemungkinan besar dia bersifat obligat. Tapi kalau dia bisa hidup di dua tempat, dia bersifat fakultatif. Jadi bisa dicoba, misalnya kita coba yang postulat Koch ini, bahwa patogennya memang dia bersifat fakultatif, jadi bisa dikembangbiakan di media biakan murni. Setelah dia hidup, kemudian kita ambil, kita isolasi dan kita inokulasikan kepada tanaman yang sehat ya. Saya sudah 2 kali lempar ya, 2 kali lempar, saya mungkin tidak aktifkan dulu kameranya ya. Jadi setelah diinokulasikan ke tanaman yang sehat, organisme tersebut, patogen tersebut menimbulkan penyakit yang sama dengan tanaman inang yang terdahulu ya, dan begitu seterusnya. Tanaman yang sehat bisa diisolasi lagi ya, bisa diisolasi, dibiarkan. Nah, jadi mekanisme tanaman patogen ini menular apa tidak menular ya, itu menggunakan kaidah postulat Koch. Baik, dari sini saya mau lanjutkan untuk halaman berikutnya ya. Bapak, maaf, PPT-nya baru ada. Ya. Sudah belum PPT-nya? Sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. PPT-nya sudah kelihatan? Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya lanjutkan. Nah, jadi setelah bicara postulat Koch, ada istilah di dalam fitopatologi yaitu patogenitas. Patogenisitas itu kemampuan patogen. Jadi patogenisitas, kemampuan patogen untuk menimbulkan penyakit ya, untuk menimbulkan penyakit melalui suatu rangkaian proses yang disebut dengan patogenesis. Jadi rangkaian prosesnya patogenesis. Jadi mulai tanaman itu sebelum terserang sampai
kita lihat bahwa tanaman itu sakit karena kita melihat gejala-gejalanya. Jadi proses itu bertahap ya saudara. Jadi patogenesis itu bertahap ya. Seberapa virulen, seberapa ganas patogen itu ukurannya melalui proses patogenesitas ya, kemampuan patogen. Ada yang kemampuannya menimbulkan penyakit begitu cepat ya, begitu cepat, masa inkubasinya terkena ya, dan seterusnya. Saya ambil contoh saja ya, untuk COVID ya, untuk COVID ini itu kan berdasarkan teori pandeminya ya, masa mengalami masa inkubasinya itu sekitar 2 minggu ya, 2 minggu, makanya harus diisolasi untuk mengetahui. Itu kalau virus yang menyerang virus cacar air misalnya, dia mungkin seminggu 3-4 hari ya gejala awal, kemudian kelihatan dia timbul gejala dan sebagainya. Jadi macam-macam ya, tergantung patogennya ya. Jadi beberapa proses dalam patogenesis itu, yang pertama adalah produksi dan penyebaran inokulum ya. Inokulum itu adalah kata jamak ya untuk patogen. Jadi di dalamnya inokulum itu bisa bakteri, bisa virus ya, bisa jamur atau cendawan. Jadi ada produksinya dulu. Jadi produksi dulu, dia berproduksi ya, menyiapkan bereproduksi ya. Misalnya kalau bakteri itu kan membentuk koloni ya, membentuk koloni biar banyak dulu. Bakteri kan itu uniseluler ya, uniseluler, dia membentuk koloni dulu banyak gitu ya. Jadi memproduksi ya, kemudian setelah memproduksi dia ya mendistribusikan, menyebarkan inokulumnya itu. Nah, penyebaran inokulum itu banyak macam ya, banyak macam. Nah, dengan angin, dengan serangga, dengan vektor sebagai serangga, dengan air, semuanya dengan udara dan seterusnya ya, melalui droplet misalnya ya, seperti COVID itu. Jadi macam-macam ya proses penyebarannya. Jadi pada tahap ini sebenarnya kita bisa menekan proses patogenesis yang akan terjadi pada tanaman kita. Gimana caranya? Ya kita sanitasi ya, sebenarnya prosesnya ini berkait dengan agar tidak terjadi produksi agar tidak terjadi kumpulan-kumpulan inokulum di luar tanaman. Ini masih di luar tanaman, artinya di lingkungan tanaman kita, masih di luar, bisa di luar lahan, bisa di luar negeri ya, bisa di luar negeri itu. Karena apa? Berkaitan dengan karantina ya. Jadi misalnya harus ada pengawasan di dalam karantina. Jadi karantina itu secara tidak langsung merupakan bagian dari pengendalian penyakit agar tidak masuk dari satu daerah ke daerah lain. Nah, kalau sudah masuk berarti nanti ada pengendalian dari lahan satu ke lahan yang lain, dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Jadi ada agar apa? Agar produksi dan penyebarannya, dan agar tidak terjadi produksi dulu. Kalau udah terlanjur produksi, gimana agar dia tidak menyebar ya, agar tidak menyebar ya. Jadi kalau tanaman kan bersifat stasioner, dia diam saja. Jadi kita sebagai petaninya gitu. Nah, kalau ya dianalogikan seperti penyakit yang sedang berkembang seperti ini ya, pokoknya dua deh sekarang digembar-gemborkan dua. Ayo vaksin ya, ayo pakai masker. Nah, gitu. Karena untuk penyebaran inokulumnya itu pakai masker dan seterusnya. Itu saudara bisa menganalogikan seperti itu. Nah, ternyata produksi dan penyebaran di sekitar tanaman kita ya, itu
tidak kita bisa kendalikan. Ya, akhirnya masuklah dari luar negeri masuk, atau dari luar daerah masuk, atau dari luar lahan masuk, atau dari luar tanaman masuk. Nah, setelah masuk, ujungnya itu dia masuk ke dalam tanaman, dia menyentuh tanaman inang kita. Ya, kebetulan tanaman inang kita itu peka atau tidak tahan atau lemah, maka disebutlah inokulasi. Ya, jadi melalui terjadi proses inokulasi, bisa secara alami, bisa secara manusia, dan tidak alami dia, ya, manusia yang terkontaminasi ya dengan patogen itu bisa menularkan. Saya ambil contoh misalnya virus tobacco mosaic virus, ya, tobacco mosaic virus TMV itu, dia begitu kuat virus pada tembakau, ya, virus mosaik pada tembakau itu. Jadi walaupun daun tembakau itu sudah menjadi daun tembakau yang kebun itu sudah menjadi tembakau yang di dalam rokok, tembakau itu masih masuk, virus itu masih ada. Artinya, ya, kalau orang yang bekerja penyemayan transplantasi tanaman tembakau, katakanlah dia sambil merokok, dan merokoknya itu tembakau di dalam rokoknya itu mengandung virus, maka itu bisa terjadi proses penyebaran, ya, melalui proses inokulasi dari tangan petani ke tanaman, atau inokulasinya secara alami. Oleh siapa? Oleh agen pembawanya. Apa pembawanya? Apakah serangga, apakah angin, apa air, apakah alat-alat, ya. Kalau alat tadi bukan alami, ya, misal alat-alat kerja yang tercemar dan seterusnya, ya. Jadi harus ada proses inokulasi, dan tahap ini sudah bisa ada pola pengendalian. Jadi kalau tadi ada produksi dan penyebaran, kita kendali dulu di produksinya supaya terlanjur banyak, supaya dia tidak menyebar. Terlanjur menyebar dijaga supaya dia tidak menginokulasi. Nah, ya gitu bertahapnya, ada polanya. Masih kedengaran saya? Masih, Pak. Masih kedengaran? Masih, Pak. Ya, soalnya ya agak hilang di gambarnya di sini. Oke, jadi waktu proses inokulasi pada tumbuhan peka itu terjadi oleh inokulum, ya. Jadi inokulum itu tadi bisa bakteri, bisa virus, bisa cendawan. Waktu terjadi proses inokulasi pada tumbuhan peka ini tahapan ini sudah masuk nih, ya, sudah ada tanamannya. Katakanlah di daun sudah nempel dia di daun, gitu, nempel di daun, ya, sudah nempel di daun atau di batang tanaman atau di buah atau di buah, pokoknya sudah masuk, gitu. Nah, di sini pun bisa kita kendalikan, ya, kita kendalikan supaya dia tidak penetrasi. Jadi kalau inokulasi itu nempel, ya, nempel ke permukaan tanaman, ya. Permukaan tanaman itu bisa akar, bisa batang, bisa daun dan seterusnya. Nah, kemudian dia juga melakukan, kalau sudah ada di situ, terjadilah proses penetrasi, ya. Penetrasi itu, ya, terjadi, apa yang tahu
masuknya patogen ke jaringan tumbuhan, Pak? Oke, ya. Jadi setelah katakanlah dia nempel di permukaan daun, maka terjadilah penetrasi tumbuhan peka oleh patogen. Patogennya masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, terjadi atau tidak proses penetrasi tergantung. Kalau tanamannya resisten, tanamannya tahan, tanamannya imun, tanamannya kuat, dengan struktur fisik morfologinya begitu bagus, maka tanaman tidak termasuki atau patogen tidak mampu penetrasi. Jadi pada tahap ini pertarungan gitu kan, bisa masuk apa enggak gitu ya. Kalau ternyata masuk ya, masuk bisa terjadi poin 4, juga bisa tidak terjadi. Artinya kalau dia sudah masuk, kemudian tanaman dengan mekanisme ketahanan diri ya, dia akan menyerang patogen ya. Bisa nggak misalnya dia mampu nggak untuk mengatasi? Kalau dia mampu, maka poin 4 tidak terjadi ya. Karena poin 4 itu hasil akhir dari poin 3, di mana terjadi proses hubungan makan antara patogen dengan tanaman inang atau tumbuhan peka. Jadi sebenarnya penyakit itu merupakan hubungan makan ya, hubungan makan. Tapi tidak semua hubungan makan itu disebut penyakit. Contoh ya. Jadi kalau hubungan makan itu kan patogen masuk, memakan jaringan, memakan zat-zat, memakan energi, memakan nutrisi dari tanaman inang. Dia makan, dia mau hidup, makanya dia perlu makan. Tapi ada juga yang makan tetapi nggak penyakit gitu. Artinya ada kerjasama simbiosis. Jadi yang dimaksud dengan poin 3 ini, dia masuk, kemudian dia terjadi masuk ke poin 4, terjadi hubungan makan, itu yang disebut dengan parasit ya. Artinya simbiosisnya parasitisme ya. Kalau dia ada hubungan makan ya, dengan dua makhluk itu ternyata tidak merugikan ya, malah bersimbiosis ya. Misalnya tanaman azolla ya. Tanaman azolla yang di sawah itu, tanaman air, Azolla pinnata ya. Namanya Azolla pinnata itu bersimbiosis dengan Anabaena, Azolae ya. Jadi Anabaena Azolae itu bersimbiosis dengan Azolla pinnata. Atau misalnya bakteri leguminosa, leguminosa pada tanaman legum bersimbiosis di perakaran ya. Rhizopus ya, apa sebenarnya? Rhizobium ya, rhizobium itu bersimbiosis dengan akar, dengan bakteri, kemudian terjadi hubungan makan dan hasilnya positif gitu ya. Kemudian masuk ke poin 4, terjadi infeksi dan terjadi penyakit pada tumbuhan peka, berdampak pada timbulnya gejala dan terjadilah proses yang disebut dengan penyakit. Proses-proses tahapan ini yang nanti kita perjelas lagi pada pertemuan berikutnya ya. Jadi ini garis besar bahwa proses patogenesis itu bertahap dan pada setiap tahapan bisa dilakukan upaya pengendalian ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini saudara sudah belajar nih ya, parasit fakultatif
sel yang mati. Ya, artinya dia hidupnya kan memang saprofitik ya, dari lakukan bahan-bahan organik. Ya, sedangkan para sel saprofit obligat organisme yang hanya dapat hidup dari dengan hidup atau mati. Nah, sumber inokulum atau sumber penularan di tempat dari mana inokulum atau penularan itu berasal. Makanya perlu di sekitar tanaman kita itu ada yang disebut dengan sanitasi lingkungan.